Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya saya. Saya harap semua pemirsa dalam kondisi sehat dan alhamdulillah saya pun sehat sehingga saya bisa bikin video ini. Nah, beberapa hari yang lalu saya posting satu uh, video yang judulnya kalau nggak salah pengertian dari istilah penyandang cacat, difabel dan disabilitas. Nah, di video ini saya ingin membahas tentang ragam penyandang disabilitas. Nah, tapi sebelumnya saya mohon subscribe, like, dan komen sopan di video saya di YouTube channelnya saya. Ya, kita lanjut ya. Nah, ternyata penyandang disabilitas nih ya, setelah mungkin udah didata dan udah diteliti kategori-kategorinya ya, ternyata macam-macam ya, nggak cuman tunadaksa atau fisik, nggak cuman tunarungu, tunanetra, tuna bicara, tapi banyak gitu ya. Nah, di sini ragam penyandang disabilitas itu ternyata ada 1, 2, 3, 4 kategori ya. Yuk, saya sebutkan satu persatu ya, dan apa saja kategorinya. Yang pertama itu disabilitas fisik ya. Ya tentu itu fisik ya. Termasuk nih saya nih disabilitas fisik. Nah, disabilitas fisik itu juga ada dua macam. Yang pertama yaitu terganggunya fungsi gerak. Ya, contohnya saya karena pakai kursi roda. Ya, yang dimaksud dengan terganggunya fungsi gerak itu antara lain karena amputasi, karena lumpuh layu atau kaku, atau biasa disebut polio, paralegi, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Itu termasuk terganggunya fungsi gerak. Nah, ini di sini kenapa stroke dimasukkan ke sini ya. Nah, ini begini, kalau untuk stroke, kalau bisa disebut penyandang disabilitas itu kalau penyakit stroke-nya udah melewati 6 bulan, jadi lama. Jadi kalau udah lewat dari 6 bulan dia masih stroke ya, itu berarti termasuk penyandang disabilitas. Nah, kemudian macam yang kedua yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Ya, kalau mata nggak bisa melihat itu netra, kalau telinga nggak bisa mendengar itu rungu, kalau mulut nggak bisa bicara itu wicara. Jadi terganggunya fungsi dari panca indera, yang diserang itu panca indera. Nah, kemudian ragam yang kedua disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Ya, ini antara lain lamban belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Kemudian ragam yang ketiga disabilitas mental. Ini pun ada dua macam ya. Yang disebut dengan disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Nah, meliputi dua macam. Yang satu, pertama psikososial ya, antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Kemudian macam yang kedua, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain yaitu autis dan hiperaktif. Kemudian ragam disabilitas yang keempat adalah disabilitas ganda atau multi, yaitu disebut penyandang disabilitas yang mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas.
antara lain ya, rungu dengan wicara. Jadi dia mengalami disabilitas itu ada dua yang diserang, misalnya rungu sama wicara. Udah nggak bisa dengar, juga nggak bisa bicara itu. Kemudian netra dan tuli, misalnya udah nggak bisa melihat, juga nggak bisa mendengar ya. Atau netra fisik dan tuli ya. Jadi itu ada satu atau dua ragam disabilitas untuk yang disabilitas ganda atau multi. Nah, demikian beberapa bukan beberapa ya, ini ada empat ragam penyandang disabilitas yang saya sebutkan di video ini, dan saya ambil dari hasil dari kegiatan saya selama mengikuti diskusi. Saya cuma ngambil sedikit aja untuk pengetahuan buat Anda semua yang nonton video saya ini, dan juga untuk teman-teman penyandang disabilitas. Semoga video saya ini juga bermanfaat ya. Nah, terima kasih ya udah nonton video saya ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang sopan di video saya di YouTube channelnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.